Secara otomatis, ya, medan listrik itu dihasilkan oleh, medan listrik karena yang ditemukan oleh elemen muatan DC. Ini asumsinya adalah benda kontinu, ya, misalkan adalah lontong, ya. Lontong itu adalah bentuk zat padat yang memanjang. Terdistribusi kontinu artinya kalau kita ambil bagian di ujung, di tengah, dan di ujung lain, rasanya sama, densitasnya sama, ya, warnanya sama, itu maksudnya. Nah, elemen itu adalah bagian dari batang tadi atau lontong tadi. Itu pengertian di sini adalah bagaimana medan listrik yang ditemukan oleh elemen. Maka elemen ini bisa mewakili satu mata. Ini diberikan gambar delta. Delta itu adalah bagian dari benda tersebut. Delta E-nya sama, seperempat biasional, delta Q per R kuadrat, ini vektor satuan. Medan listrik karena gabungan elemen, kita tinggal meresultankannya. Nah, ini delta Q per RI kuadrat, RI-nya jalan 1 sampai elemen total. Nah, secara matematis, ya, elemen delta Q ini adalah dalam elemen kecil disebutkan dengan dhi. Ini sebenarnya adalah seperti kalau kita belajar di matematik integral, ya. Integral elemen itu adalah dE, dy, dz, itu maksudnya, ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, kalau misalkan bendanya berupa satu dimensi memanjang, ya. Jika muatan distribusi sepanjang segmen garis lurus berarti satu dimensi sejajar dengan sumbu X. Maka kalau kita ambil bagian kecil, ya, ini yang disebut dengan elemen, ya, elemen dari batang itu. Nah, karena memanjang garis sumbu X, kalau kita ambil bagian X, kita sebut sebagai dx. Kemudian muatan persatuan panjang, ini misalkan rasa, gitu ya, tadi adalah terdistribusi kontinu, itu maksudnya sifat fisik dan kimia sama. Maka sifat fisik dan kimia yang sama itu dinyatakan dalam konstanta. Kalau ukurannya satu dimensi atau panjang berarti disebutkan lambda. Itu massa jenis muatan. Yang besarnya adalah muatan persatuan panjang. Dengan demikian, ya, lambda itu ada dhi per dx. dhi per dx. Lambda itu adalah dhi per dx, muatan persatuan panjang. Nah, bagaimana kalau satu muatan titik di sini dia berada di sekitar kawat panjang mewakili satu dimensi, berapa medan listriknya? Ini asumsinya adalah penggambaran seperti kita berada di bawah kabel PLN. Kabel PLN itu adalah kawat panjangnya, ini kawat tembaga. Di dalamnya ada muatan-muatan listrik yang terdistribusi kontinu sepanjang kawat tembaga tadi. Berapa medan listriknya? Nah, ini cara menghitungnya, ya. DE sama dengan dhi per 4π/0 diasumsikan 4π/0 adalah pada di ruang hampa. Dhi-nya kita ganti dengan lambda DE karena lambda adalah dhi per dx. Nah, jika kita ingin mendapatkan E keseluruhan yang dihasilkan dari ujung kiri sampai ujung kanan, maka kita harus mengintegralkan. Kita ketahui integral itu adalah menggerakkan operasi sebuah matematik dari batas awal ke batas akhir. Ini dapat diambil di luar integral hanya jika dirinya muatan yang adalah kontinu. Ya.
Oke, nanti silahkan dilihat di buku diktatnya. Nah, itu kalau bendanya satu dimensi. Kalau bendanya adalah luasan. Luasan berarti di sini muatan persatuan luas. Muatan persatuan luas seperti lempeng, ya, panjang kali lebar. Bendanya bukan memanjang saja, tetapi di sini adalah luasan. Maka elemen muatannya adalah dg sama dengan tau ds. ds adalah luasan. Elemen luasan. Jadi ada dua dimensi. Kalau luasnya dekat arah sumber Ig, berarti di sini dx dy. Ini konstanta sesuai dengan jenis bahan untuk membuat muatan tersebut, ya, benda tersebut. Berapa medan listriknya? Ya, konsekuensinya DE kita gantikan di sini. Ya. Silakan. Kalau seluruh permukaan kita mengintegralkan tadi pada awal luas permukaan. Ya. DS-nya DE kalikan DE. Hati-hati di sini DS adalah elemen luasan. Tol ini menyatakan muatan persatuan luas. Lambda kesepakatannya dalam muatan persatuan kan. Kemudian kalau bendanya volume, muatan yang volume itu misalkan kotak, ya, kubus, ya, silinder. Silindernya adalah silinder tidak berlenggak tapi silinder yang pecah. Ya. Muatan persatuan volume disimbolkan dengan rho. Rho sama dengan dV per dV. Nah, kalau kita kumpulkan, ya, sebenarnya adalah semacam. Ini adalah konsep awal untuk mendapatkan medan listrik dari benda-benda yang berukuran satu dimensi, dua dimensi, ini ada tiga dimensi. Lambda, tau, dan rho muatan persatuan, ya, ini adalah densitas muatan, bergantung bahan yang digunakan untuk membuat bahan-bahan tersebut. Ya. Lambda untuk tembaga, lambda untuk besi, lambda untuk logam yang lain, nilainya bisa berbeda-beda. Demikian pula untuk benda yang berukurannya adalah lembaran luasan. Ya. Nanti ada konstantannya sendiri. Ini yang saya sebut sebagai densitas muatan, muatan persatuan luas, muatan persatuan panjang, muatan persatuan volume. Ya. Contoh, batang dengan panjang L memiliki muatan seragam persatuan panjang lambda dan A adalah muatan total I. Hitung medan listrik di titik B yang berjarak D dari salah satu ujung. Mari kita letakkan asal di titik B. Berapa medan listriknya? Ya, kita punya lambda I per L, muatan persatuan panjang. I-nya lambda kalikan L. Kalau kita asumsikan I-nya positif, berarti medan listrik di titik B tadi adalah menjauhi penyebab medan listriknya. Ya. Nah, kita gambarkan ke arah kiri. Elemennya dg adalah lambda dx, ya. Karena elemen bagian kecil pada sumber X adalah dx. Jika bendanya ini kita letakkan di arah sumber Y, maka elemen muatannya adalah dg lambda dx. Sejajar sumber Y. Ini G tadi adalah F per jarak kuadrat K dg per. Nah, jaraknya adalah X adalah variabel, bisa berubah-ubah. X kuadrat sama K lambda dari yang dekat sampai dekat jauh. Ini silakan di saja. Kemudian contoh berikutnya adalah bentuknya sudah pasti kalau di tengah-tengah. Nah,
ini. Ya. Ini juga sudah ada. Cara mendapatkannya adalah serupa tadi. Kalian pada saat sekarang belajar, silahkan diikuti. Ya, ikuti proses munculnya rumus jadi. Ya, yang jelas ini ada panjang A sampai B, panjangnya sudah tertentu, L kapital. Kemudian kita berada di titik A, jaraknya A terhadap jarak terdekatnya. Berapa medan listriknya? Jika matanya ini positif, maka medan listriknya adalah menjauhi penyebab matanya. Artinya berupa garis lurus. Ya. Hati-hati di sini. Hasilnya, ya, hasilnya uraiannya silahkan bisa untuk pada saat belajar ini ikuti saja, ya, sambil pakai pulpen dan buku, coret-coret, gitu ya, diikuti supaya kamu paham. Nah, di rumus terakhir kamu akan dapatkan E K lambda per A antar jarak titik P terhadap kawat dekat jarak tegak lurus, cos theta B min cos theta I, dan seterusnya. Hati-hati di sini, mana theta B, mana theta. Jadi harus dilihat kembali. Ya. Kalau demikian, ya, ini adalah theta B, berarti acuannya dari garis hubung. Ya, ini adalah titik terhadap TP terhadap kawatnya. Jadi ini adalah theta B, kemudian ini ke theta A. Ya. Ini mutar ke sana, ini adalah theta. Nah, karena bentuknya adalah sinus dan cos, hati-hati di situ. Ya. Jadi menggunakan sistem Pythagoras. Nah, karena pada saat sekarang kalian belajar, ikuti sekali saja, sekali atau dua kali supaya paham bagaimana urutannya rumusan ini. Nah, nanti di dalam evaluasi kamu menghafalkan rumus jadinya. Ya. E medan listrik di sebuah titik di titik P atau di atas kawat panjangnya L kapital, A-nya di sebelah kiri, B-nya sebelah kanan. Sudutnya theta B, theta A, dan demikian. Ya. Kita menggunakan segitiga Pythagoras. Nah, theta B jadi di sini kamu tidak menghafalkan rumus jadinya saja. Tidak mungkin nanti ada soal menurunkan rumus, enggak. Ya, karena jurusannya adalah jurusan teknik secara umum. Tapi kalau jurusannya adalah di sains, soal bisa dimungkinkan untuk mengeluarkan rumus ini. Perlunya apa? Mempelajari rentetan penurunan rumus ini. Sebenarnya adalah rumus itu adalah alat untuk menyelesaikan persoalan. Alat dibuat berdasarkan latar belakang dan tujuan. Dengan tahu latar belakang dan tujuan, kita menggunakan alat, maka untuk menyelesaikan satu soal, kita bisa memilih alat yang tepat, rumus yang tepat. Tidak boleh lagi kamu hanya sekedar mengumpulkan rumus-rumus jadi seperti pada saat di SLTA. Kita tulis di buku saku, gitu ya, kumpulan rumus-rumus. Karena untuk menyelesaikan masalah atau soal, kamu harus mengenal rumus bla ini. A itu apa? Ya. Jarak titik P titik di atas kawat. A, hati-hati. Namanya A dan B. Kalau sebelah kiri B di sini A, sebelah kanan A, maka rumusnya ya dibalik. Di sini adalah theta A, di sini theta B, di theta A, theta B. Oke. Kemudian bagaimana kalau titiknya berada di bawah? Nah, titiknya berada di bawah. Rumus penyelesaiannya bagaimana?
Ya serupa, tinggal menyesuaikan saja. Kalau di titik bawah, ya, di bawah sini, mana theta A, tapi seolah-olah tinggal muter saja. Ya. Dan itu yang di bawah. Ya. Kalau misalkan keempatnya tegak lurus, ini kalau titiknya di bawah, ini kan sama juga, ini diputar, B-nya sebelah kanan, A-nya sebelah kiri. Ya. Itu aja, silahkan nanti untuk latihan. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya. Jika kawat panjang diketahui, panjang sekali, maka panjangnya theta B dan theta A adalah sekian. Artinya di sini asumsinya jika panjangnya jauh lebih panjang daripada jarak titik terhadap kawatnya. Demikian sudut theta B, sudut theta B 90 derajat, tapi theta A-nya adalah 270 derajat. Berapa E-nya? Kalau titik di A tadi di atas, ya, E-nya demikian dimasukkan. Nah, ini tadi bagaimana kalau katanya yang di belakang Alex. Ya. Silahkan disesuaikan, ya. Silahkan disesuaikan. Ini kan kalau tadi di atas, ya, kemudian mencari sebelah kanan, bagaimana caranya ya supaya rumusnya tetap, gitu ya, tinggal muter saja. Kalau tadi gini, ya, supaya ini berada di sebelah kanan, maka muternya bagaimana? Kalau ini bagi A dan B. Kalau di bawah, gimana? Ya. Tinggal menyesuaikan saja. Cara mendapatkan sudut A, sudut B, hati-hati. Nah, sudut tadi adalah theta B dari garis hubung menuju ke garis hubung antara titik B dan titik B. Nah, theta A dari ini muter sampai ke theta. Nah, kemudian berikutnya adalah medan listrik oleh kawat yang bukan lurus tetapi berbentuk cincin. Karena dalam aplikasi sering kita temui, contohnya adalah trafo. Trafo itu adalah kawat tembaga yang diputar, dilingkarkan, gitu ya. Ini sementara bagaimana kalau kawatnya yang terdiri dari medan listrik dihasilkan oleh metal tersebut bentuknya, ya, elemennya ds dg, ini dg-nya adalah lambda ds. ds kita ingat trigonometri, ds adalah r d theta, r adalah radius, dg lambda r d theta. Hati-hati di sini. Cara mengambilkannya adalah dari sumbu z theta a kemudian sampai theta b. Acuan untuk mengambil sudut adalah dari sumbu z-nya. Jika muatannya positif, maka di titik B dia mengalami medan listrik yang menjauhi, menghasilkan medan listrik tersebut. dE lambda dx, dx itu adalah sebenarnya ds, ya. Karena ds itu adalah berupa lengkung, bagian dari lengkung itu adalah lambda ds. ds-nya adalah r d theta. Kemudian, ya, vektor satuan di sini. Vektor satuan di sini secara matematis, ya, dia ke arah sumbu x-nya negatif, sumbu y-nya negatif. Nah, ini vektor satuannya adalah min sin theta i min cos theta j. Ini dari ketentuan matematik. Ya, kalau kita membahas ini,
ini di situ adalah, kalau sumbu Y adalah cosinus. Silakan dipelajari lagi di matematika. Nah, ini kalau kita masukkan, maka kita dapat rumus ya. Medan listrik yang dihasilkan oleh kawat yang melengkung. Untuk umumnya semacam ini. Cos theta B, cos theta. Hati-hati di sini mana theta B, mana theta A. Yaitu sudut yang diapit dengan diukur dari sumbu Y vertikal. Ini theta A, kemudian theta B. Muternya searah putaran jarum. Jika cincin penuh, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah theta A sama dengan theta B saling meniadakan otomatis. Ya, jadi kalau misalkan ini adalah lingkaran penuh segini, medan listriknya adalah sebelah kanan, kiri, kemudian sebaliknya untuk kawatnya sebelah kiri ini, maka medan listriknya adalah ke sebelah kanan. Karena jarak radiusnya sama, maka saling meniadakan. Di titik P, pusat dari cincin kawat, maka dia akan 0 nilai medan listrik. Yang ketiga, kawatnya cincin, ya, tetapi bukan di pusatnya, tetapi di sepanjang sumbu tegak yang melewati pusat cincin. Jadi ini kamu harus punya gambaran, cincinnya kita letakkan pada bidang XZ. Maka sumbunya ke tegak lurus terhadap bidang tersebut, yaitu sumbu Y. Cara mendapatkannya tetap sama, DI seperempat bisa 0 DI. Karena kesimetrisan, ini kalau kita, karena diasumsikan matanya positif, medan listriknya menjauh ke sana. Di sini, nah ke sana. Nah, di sini, nah karena 3 dimensi seperti sapu. Ya, sapu kalau kita mekatkan. Sehingga DE dari ini kita uraikan ada DEJ, ada DE yang sejajar sumbu E. Secara sumbu E-nya saling tegak lurus, karena sumbu E-nya ada. Inilah yang disebut kenapa E total arahnya ke arah sumbu Y. Artinya hanya ada komponen ke arah sumbu Y, karena ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Z cincin simetris, sehingga medan listriknya saling meniadakan. Dengan menggunakan ketentuan matematis bahwa vektor satuannya adalah cos alfa I cos beta, tentunya di mana cos alfa I cos gamma K saling meniadakan, yang ada adalah hanya komponen yang mengarah ke arah sumbu. Ini jika bendanya cincinnya terletak pada bidang XZ. Sumbunya sejajar sumbu Y. Nah, bagaimana kalau misalkan cincinnya kita letakkan pada bidang YZ? Berarti sumbunya ke arah sumbu X. Di sini ke arah sumbu X, berarti di sini vektor satuannya cos alfa I. Ternyata kalau kita uraikan, maka kita dapatkan rumus medan listrik titik sepanjang sumbu cincin adalah kaki, Q muatan total dari cincinnya, A adalah, nah, A dan B, hati-hati. Lihat kembali. A itu adalah radiusnya, B jarak titik yang kita hitung medan listriknya terhadap pusat cincin. Kalau ke arah sumbu Y, maka dia adalah ke arah sumbu Z, ini adalah Z, K. Ya. Yang terakhir, materi kita adalah bagaimana kalau cincinnya kumpulan bercincin-cincin yang disebut sebagai bentuk luasan. Ya. Luasan cincin kita sebut sebagai cakram. Ya. Berarti di sini ada benda luasan, bentuknya ya luasan lingkaran, ya luasan lingkaran. Di sepanjang sumbu
berapa medan listriknya. Asumsi muatannya adalah positif, berarti arahnya menjauh. Serupa tadi, ya, pasti nanti ke arah sumbu X dan Z saling meniadakan. Yang terjadi ada ke arah sumbu Y. DE, KDI, S kuadrat, cos beta J. Di mana DI adalah muatan persatuan luas. DI-nya adalah tol, luasannya 2πr, keliling kalikan ketebalan. R itu radius luasan cincinnya. Sudah dimasukkan. Nah, hasilnya adalah ini. Ya. Silakan diikuti. Konteknya juga sudah biasa. Ya. Ini sama dengan tau 2 epsilon 0 min cos beta 2 plus cos beta 1 J. Ini kalau sumbu luasan intinya adalah ke arah sumbu J. Kalau ke arah sumbu X, berarti sini adalah I. Ke arah sumbu Z, ini adalah K. Hati-hati di sini. Mana beta 2, mana beta 1. Gambarnya, beta 1 adalah sudut yang bentuk antara garis sumbu terhadap pinggir ini. Radius dalam, beta 2 dengan radius luar. Ya, beta 1 dan beta 2. Jangan sampai keliru. Nah, rumus ini, beta 2 adalah sudut yang diukur atau dihitung dari sumbu ke garis hubung antara titik dengan radius luar. Kalau lingkarannya penuh, otomatis beta 1-nya 0. Kalau lingkarannya tak berhingga, maka beta 2-nya 9 derajat, beta 1 0 derajat. Ya. Silahkan. Ini tinggal ikuti saja. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya, pertanyaan? Ya. Yang tadi yang di cincin, bagian cincin itu, Pak. Cincin atau yang cincin luasan ini? Yang bawahnya lagi tadi. Yang ya ini. Itu E-nya itu kok bisa lurus itu karena resultan atau bagian gimana, Pak? Kan kalau yang cincinnya kan seharusnya kalau mengarah di titik P kan bentuk apa, nggak lurus di sumbu Y-nya. Seperti itu, Pak. Nih. Sebenarnya sama, ya. Di titik P ini, kalau di sana ya, tahu. Kemudian dari sini arah medan listriknya ke sana. Set, gitu. Bisa bayangkan? Nah, arah medan listrik ini kalau ke arah dari sini dan seterusnya, ini kan seperti sapu lidi. Tahu sapu lidi? Ya. Kemudian dimekarkan. Tahu dimekarkan? Krok. Tahu? Ya, Pak. Lalu? Nah, sehingga masing-masing lidi tadi itu kan diproyeksikan. Ada komponen ke arah sumbu Y, ada komponen ke arah sumbu X, dan ke arah sumbu Z. Karena sumbu X dan sumbu Z adalah simetris, maka saling meniadakan. Yang ada hanya komponen ke arah sumbu Y saja. Maka di sini adalah ke arah sumbu J. Cara serupa jika ini adalah sumbunya ke sumbu X, berarti di sini tinggal cos beta I. Gitu saja. Ke sumbu Z, berarti di sini cos beta K. Cara dapatnya sama. Betanya adalah sudut yang bentuk antara sumbu sampai dengan garis hubung antara titik dengan pinggir radius lingkaran. Jelas? Jadi yang E itu apa? Karena yang dari cincin itu ngarah ke P, tapi kan miring, cuman jadi lurus ke Y-nya itu karena jadi ada sudutnya Resultan. miring.
Resultan. Oh, iya Pak. Karena resultan, ya. Nanti maksudnya resultan. Kan tadi ada gambaran gini. Nah ini, tadi. Nah, ini kan kalau satu titik, ini kan begini, ya. Kemudian ini kan ada komponen, bisa diproyeksikan kan? Ada komponen ke arah sumbu Y, ada komponen ke arah sumbu X. Jelas? Iya Pak. Nah, ke arah sumbu X dan sumbu Z itu kan karena jaraknya sama, maka dia akan saling meniadakan karena dihasilkan oleh separuh ini. Nah, pada separuh yang sebelah kanan atau sebaliknya. Kalau dari bawah melengkung atas, kemudian melengkung bawah saling meniadakan. Yang ada hanya berupa seperti lidi yang dimegahkan, sapu lidi yang dimegahkan. Nah, ini kan tinggal ke arah sumbu Y, resultannya ke sana. Resultannya ke arah sumbu Y ini. Tapi kalau untuk luasan, nah, ini kan sumbu Y. Ini umum ini umum apabila seperti donat tapi bentuk tipis gitu ya. Lembaran berupa lingkaran tapi dalamnya ada lubangnya. Kalau lubangnya tidak ada, berarti beta satunya kan cos 0. Cos 0 berapa? 1 kan. Nah, beta 1 0. Kita gantikan. Ya, cos 0 sama dengan 1. Cos beta 2 dikonversi ke data yang ada. Oke. Ada lagi, silakan. Nanti silakan diulas, dibaca, kemudian dipahami menggunakan lebih detail di buku diktat. Ya. Saya kira hari ini sampai di sini dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, soal-soal tanya ada silahkan dicoba. Ya, latihan mulai dari awal, mulai pertemuan yang kedua ini. Silahkan untuk berlatih dan belajar. Kalau nggak tahu, tanya. Ya, jangan sampai materi semakin bertambah, tidak tahu, tidak dicari sampai bisa, akhirnya numpuk. Ya, kalau numpuk rasanya sudah ngeluh gitu ya. Oke, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan belajar terkait dengan hukum Gauss. Hukum Gauss. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Kalau nggak ada, kita akhiri kuliah kita hari ini. Ya. Selamat sore. Mohon maaf, memang nggak terlalu efektif karena satu arah. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.